menyambung dari apa yang disampaikan Pak Al-Katiri terkait dengan mantan teman saya yang bernama inisial RHS ini ya, saya juga perlu sampaikan dan perlu betul-betul disclaimer maupun klarifikasi ya terkait dengan soal keilmuan ya. Jadi saya, Mas Roy ini termasuk orang yang ya secara terus terang saya katakan tertipu begitu ya, tertipu begitu. Karena yang bersangkutan ini menyatakan diri sebagai dokter lulusan Yamaguchi, bahkan menyertakan ya gelar lengkap ya itu di KTP, yang dimana KTP itu kami juga punya fotokopinya karena kami membuat surat kuasa ya, surat kuasa hukum kepada para pihak itu pada waktu awal kasus laporan polisi ini bergulir. Kami bertiga itu punya tim pembela namanya PPK, tim pembela penegak keadilan. Itu prinsipalnya atau kliennya itu kami bertiga, RRT ya. Nah, sehingga kami juga menyertakan KTP kami kepada para kuasa hukum. Dan di situ jelas tertera nama tersebut ya, itu beserta dengan gelar depan dan belakang. Anda tahu ya, gelar doktor maupun gelar master yang diakui itu didapatkan di salah satu universitas di Jepang gitu ya. Jadi kami ini tertipu oleh seorang penipu, tetapi penipu ini berilmu. Ini yang tidak boleh juga dihilangkan teman-teman ya. Jadi yang bersangkutan bersama dengan kami itu melakukan penelitian sampai kemudian akhirnya menghasilkan buku Jokowi's White Paper ini, secara keilmuan ini valid ya. Ini valid secara keilmuan. Siapa yang menyatakan valid? Bukan kami, tapi peer reviewer, para review ya, yang mana orang-orang tersebut adalah orang-orang yang betul-betul pakar di bidangnya. Dari dua orang yang kami bisa sebutkan, yaitu satu Profesor Tono Saksono dan yang kedua adalah Dr. Ridho Rahmadi, yang bahkan ya karena mereka menilai apa yang dilakukan oleh kami bertiga ini betul-betul valid, maka mereka pun bersedia untuk menjadi saksi ahli bagi kami bertiga. Selain hadir di gelar perkara khusus ya, juga hadir mewakili kami di dalam pemeriksaan sebagai saksi ahli yang meringankan ya. Jadi mana mungkin sebuah karya oleh tiga orang yang berilmu begitu ya, itu kemudian di counter oleh salah satu dari tiga orang ini ya, kecuali apabila memang ada sebuah tekanan yang besar sekali kepada yang bersangkutan, yang tadi dugaannya itu disampaikan oleh Pak Al-Katiri atau apapun ya. Tapi yang jelas adalah bahwa manuskrip atau hasil penelitian yang tertuang dalam buku Jokowi's White Paper ini selain valid secara keilmuan ya, juga sudah menjadi bukti hukum ya, di bawah sumpah 2 kali pula. Karena bersangkutan RHS ini melakukan sumpah 2 kali. Pertama adalah ketika menjadi saksi, kami bersama-sama sebagai terlapor di situ ya, yang bersangkutan itu menggunakan 11 bab yang dia tulis di buku ini sebagai BAP, dan BAP-nya itu di bawah sumpah. Kedua adalah ketika yang bersangkutan menjadi saksi ahli pada sidang citizen lawsuit di Solo ya. Artinya bersangkutan ini sudah melakukan sumpah 2 kali. Jadi artinya secara hukum yang bersangkutan dengan alasan apapun tidak bisa lagi mencabut apa yang ditulis pada buku Jokowi's White Paper ini ya, karena itu sudah menjadi sebuah evidence based research dan sebagai bukti hukum ya. Sekali lagi saya tekankan bahwa yang melakukan validasi atas hasil penelitian kami yang tertuang dalam buku Jokowi's White Paper ini bukan kami, tetapi para ahli ya, para ahli yang namanya sudah berkategori internasional ya, baik Profesor Tono Saksono maupun Dr. Ridho Rahmadi. Bahkan Profesor Tono Saksono sudah membuat video untuk memberikan kesaksian ahli bahwa karya kami ini karya ilmiah yang valid ya. Kemudian saya juga ingin melakukan disclaimer sekaligus juga penyelarasan informasi, karena yang ditulis yang disampaikan oleh RHS ini pada beberapa video yang dia upload di sosial media itu menyesatkan ya. Jadi buku ini ditulis oleh 3 orang dengan proporsi. Pada awal kami berencana untuk membuat buku Jokowi's White Paper ini 500 halaman, di mana 200 halaman itu adalah RHS,
200 halaman itu saya, Dr. Tifa, dan 100 halaman adalah Pak Mas Roy Suryo, ya. Tetapi ternyata pada perjalanannya selama 1 bulan, RHS memaksakan kami untuk memasukkan kurang lebih 11 bab, sehingga dia kemudian menggeser kuota saya maupun kuotanya Mas Roy Suryo, ya, diambil oleh dia sebanyak 400 halaman lebih. Nah, kemudian bukan secara kuantitas, tetapi kalau kita menilai sebuah karya ilmiah itu kita harus menilai secara kualitas, ya. Dari 21 bab yang ada pada buku ini, Mas Roy Suryo itu menulis 6 bab atau 30% dari keseluruhan buku. Jadi kontribusi dari Mas Roy Suryo itu sangat kontributif, ya, signifikan. Tidak ada artinya 100% tanpa ada 30%. Saya menulis 4 bab kurang lebih sekitar 20%. Walaupun secara halaman saya lebih banyak, tapi secara kontribusi Mas Roy Suryo itu memberikan kontribusi lebih banyak secara kualitas, sebanyak 30%, saya 20%, dan 50% diambil oleh RHS. Sehingga di sini pun juga terlihat bahwa sulit bagi RHS untuk mencabut apa yang sudah dia tulis sebagai sebuah penelitian pada buku Jokowi's White Paper. Apalagi dengan penuh percaya diri, dia juga yang menggunakan buku Jokowi's White Paper ini, 11 bab itu sebagai BAP-nya ketika menjadi terlapor, ya. Jadi ini sudah confirm, ya, teman-teman, ya. Untuk masyarakat Indonesia yang sudah memiliki buku ini sebagai koleksi, jangan dibakar, jangan dibuang, karena buku ini adalah buku catatan sejarah, catatan ilmiah yang insya Allah nanti akan sangat berguna bagi bangsa dan negara ini.